Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Robianto, dari SMP Negeri 81 Jakarta, Jalan Monumen Pancasila Sakti, Lubuang Baya, Jakarta Timur. Dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas 8, semester 1. Dalam pembelajaran ini, kita akan mengkaji tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk memulai, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita bisa menyerap dengan sebaik-baiknya, sehingga ke depan kita bisa menjadi warga negara yang baik, warga negara yang bertanggung jawab untuk diri sendiri, keluarga, bangsa, negara, dan agama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Apa yang ingin kita tuju dalam pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kamu bisa mendeskripsikan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kamu mendeskripsikan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan menyusun laporan dan telaah tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Untuk memperoleh nilai yang baik, maka kamu ikuti pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kurang jelas nanti putar berulang-ulang, plus kamu tambah dengan literasi yang lain dengan membaca buku atau mencari sumber-sumber dari Google, ya. Baik, kita mulai. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam keadaan normal kita dengarkan setiap upacara pengibaran bendera di sini, ya. Di upacara bendera itulah dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, dalam PJJ seperti ini kita karena tidak upacara jadi kita tidak mendengarkan, ya. Tapi paling tidak pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kita maksudkan adalah itu, ya. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa sih pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu? Kita lihat hakikatnya. Kan tidak ada tiga, ya. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Mengapa? Karena kan dalam teks proklamasi kita kan kita mendengarkan gini. Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kan seperti itu. Nah, lebih rinci lagi dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian daripada itu, begitu seterusnya. Jadi itu lebih terperinci, ya. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai kaidah negara yang fundamental, ya. Dia memiliki kedudukan tetap, kuat, dan tidak berubah, ya. Yang kedua. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, menjadi dasar diadakannya Undang-Undang Dasar. Oke, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya. Yang pertama, pembukaan merupakan tertib hukum yang tertinggi dan terpisah dari batang tubuh Undang-Undang Dasar. Jadi dia berdiri sendiri, ya. Nah, yang kedua, pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Mengapa dia fundamental? Karena dia memuat, pertama, pengakuan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang kedua, cita-cita nasional.
negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian pernyataan kemerdekaan, menyatakan kemerdekaannya. Kemudian tujuan negara, di alinea 4, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Ya. Kemudian kedaulatan rakyat, bahwa negara kita adalah negara berkedaulatan rakyat. Dan di pembukaan Undang-Undang Dasar itu memuat dasar negara, yaitu Pancasila. Dan yang ketiga, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar adalah mengandung pokok-pokok pikiran yang oleh Undang-Undang Dasar itu dituangkan dalam pasal-pasalnya. Ya. Kita lanjutkan dengan kita melihat makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Apa maknanya ini? Yang pertama, menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Jadi kita bertekad bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan kita menentang bentuk-bentuk penjajahan di muka bumi ini. Yang kedua, memuat dalil objektif bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi semua bangsa di dunia ini menerima konsep bahwa semua bangsa berhak untuk merdeka. Dalil subjektif artinya bahwa tumbuh semangat dari kita, dari bangsa Indonesia ini, untuk menghapus penjajahan di atas muka bumi ini. Artinya ya kita merdeka dulu. Setelah kita merdeka, bangsa Indonesia merdeka, maka negara-negara yang masih dijajah di dunia ini menjadi kewajiban bagi kita untuk memperjuangkan, membantu mereka untuk merdeka. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Apa maknanya? Nah, disinilah ketepatan dan kejelian para pendiri negara kita, di mana mereka jeli melihat bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Nah, saat yang menentukan seperti ini, momentum seperti ini harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan itu kemerdekaan siapa? Yaitu kemerdekaan negara Indonesia. Yang bagaimana negara Indonesia itu? Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi inilah makna alinea kedua. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Apa maknanya? Yang pertama, pernyataan kemerdekaan Indonesia didorong oleh nilai luhur sebagai bangsa yang bermartabat, derajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Itu yang pertama. Jadi pernyataan kemerdekaan Indonesia itu didorong oleh nilai luhur sebagai bangsa yang bermartabat, sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua, merupakan motivasi spiritual religius, yaitu pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan semata-mata perjuangan bangsa Indonesia. Jadi artinya bahwa kita mengakui bahwa seberapapun perjuangan kita, sesusah apapun, seberapapun besar pengorbanan kita, hanya dengan restu Allah lah maka kita bisa merdeka. Dan dengan perjuangan kita yang gigih, pengorbanan kita yang besar itulah maka Allah memberi rahmat kepada kita untuk merdeka. Jadi seimbang perjuangan dan ridho Allah yang Maha Kuasa.
Alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang itu seterusnya. Apa maknanya? Paling tidak, di alinea keempat ini kita bisa melihat 4 maknanya, atau berisi 4 hal penting bagi Indonesia. Apa itu? Yang pertama, terdapat tujuan negara. Ada 4 tujuan negara. Ada 4 tujuan negara. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi itulah 4 tujuan negara kita yang ingin kita capai. Bahwa kita mendirikan negara itu untuk mencapai 4 itu. Melindungi segenap bangsa Indonesia, dimanapun bangsa Indonesia ini berada, apakah ada di Indonesia atau berada di luar negeri. Seluruh tumpah darah Indonesia, setiap jengkal wilayah kita, dari Sabang sampai Merauke, dari Natuna sampai Rote. Ya. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Bahwa ketika kita dijajah oleh bangsa asing, kita hidup menderita, hidup miskin, maka kita membentuk negara adalah supaya rakyat sejahtera. Semua rakyat sejahtera, siapapun dia, tinggal dimanapun dia, apapun golongannya, apapun agamanya, apapun sukunya, sejahtera. Cerdas, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ingin semua orang Indonesia cerdas. Dengan cerdas, maka bisa mengolah sumber daya alam kita ini, sumber daya manusia, untuk bisa yang kedua tadi, sejahtera. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi kita tidak hanya mengurus urusan dalam negeri saja, kita juga mengurus dunia. Karena kalau dunia damai, dunia aman, maka kita juga damai, kita juga aman. Karena kita tidak akan diganggu oleh bangsa lain. Ya. Yang kedua, ketentuan adanya Undang-Undang Dasar. Jadi dalam pembukaan ini disebutkan bahwa kita harus mempunyai Undang-Undang Dasar. Berarti kita adalah negara hukum. Karena kita negara hukum, maka segala sesuatu harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Kita melakukan apa, tidak boleh melakukan apa, ada aturan. Baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga, memuat bentuk negara. Kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi kita ini negara kesatuan. Hanya ada satu negara. Tidak boleh ada negara dalam negara. Yang kedua, kita adalah republik berkedaulatan rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Tidak di satu golongan atau satu orang. Tidak di seorang raja, seorang sultan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Karena itu kita mengenal pemilu. Kita punya MPR, kita punya DPR, kita punya DPD, kita punya DPRD. Karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang keempat adalah adanya dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila ini ada di alinea keempat, yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, begitu seterusnya. Inilah Pancasila. Jadi itulah 4 hal penting dalam alinea keempat. Kamu apa ya ini? Ya. Tujuan negara, ketentuan adanya Undang-Undang Dasar, bentuk negara republik, berkedaulatan rakyat, kemudian memuat dasar negara. Itulah 4 hal penting dalam alinea keempat. Ya, demikian kita membicarakan kedudukan dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita menarik kesimpulan dari apa yang kita bicarakan tadi. Pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kedudukannya yang pertama, pembukaan merupakan tertib hukum tertinggi dan terpisah dari batang tubuhnya. Yang kedua, pembukaan merupakan pokok kaidah yang fundamental. Yang ketiga, pembukaan mengandung pokok-pokok pikiran yang harus dituangkan dalam pasal-pasalnya. Ya.
Yang kedua, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa maknanya? Yang pertama, menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Yang kedua, perjuangan bangsa Indonesia sudah sampai saat yang menentukan, dan momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya. Alinea 3, maknanya: pertama, pernyataan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, motivasi spiritual religius, bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa, tidak semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia. Alinea keempat, memuat tujuan negara, menentukan adanya Undang-Undang Dasar, bentuk negara Republik Berkedaulatan Rakyat, dan keempat, dasar negara yaitu Pancasila. Ya, itulah kesimpulan yang kita tarik dalam pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tentu supaya paham, kamu bisa baca atau tambah dari literatur yang lain, atau kamu baca atau kamu putar berulang-ulang, kamu catat slide-nya itu sehingga membuat nempel itu yang dipelajari sehingga bisa kita pahami. Ya, demikian yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga jarak, sering cuci tangan dengan sabun, memakai masker jika keluar rumah, dan hindari kerumunan.